Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagai seorang hamba, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk beribadah kepada Tuhannya. Dunia tengah sibuk dengan kesibukannya, namun kini saatnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah tiada. Salah satunya dengan mengikuti iktikaf di Ma'had Nurul Haramain. Ma'had Nurul Haramain, cahaya dari sumbernya cahaya, terpagar alam yang mempesona, terlapis berkah yang melimpah. Tempat ini sejuk, hati ini juga ikut sejuk. Ternyata memang benar, sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Sudah siap? Siap, dihitung. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Auranisa Hanifah. Saya berasal dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Deslina Dewi, dipanggil Aisyah, dari Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lubaba Zuhairi asal Bondowoso. Saya alumni dari Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong, Jember. Alhamdulillah, tahun ini aku berkesempatan untuk iktikaf di Nurul Haramain Pujon, Malang. Di sini saya sebelumnya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mewakili teman-teman itikaf untuk memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan di sini. Ini adalah Ramadan kali keempat bagi saya dalam mengikuti iktikaf Isyrul Awakhir min Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Kesannya di sini mulai dari sambutan dari mbak-mbak santrinya yang antusias dalam menyambut kami, dan akhirnya di situ mbak-mbaknya mengantarkan kami ke tempat peristirahatan, ke tempat tidur. Terus yang bikin saya kagum itu semangat khidmahnya santri di sini, mulai dari menyusun sendal, dan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi hampir setiap kami selesai memakai sendal mau ke masjid ataupun selesainya itu selalu disusun. Dan juga semangat mbak santrinya dalam menyiapkan makanan berbuka puasa dan sahur, yaitu beliau-beliau semangat dalam berdakwah. Terus beliau mengikuti daripada guru beliau yaitu Abi Iya, dan Abi Iya mengikuti semangat dakwah daripada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan saya melihat bagaimana kemarin itu keliling melihat kufa Abuya. Nah, itu saya melihat
melihat bagaimana Abi itu memuliakan, menghormati gurunya, walaupun sebenarnya Abuya Ahmad itu belum kesini, tapi udah disiapkan tempatnya. Jadi kita sebagai anak murid beliau bisa mengambil pelajaran bagaimana beliau menghormati ilmu dan para gurunya. Nah, di situ kita bisa akan bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga bertemu dengan orang-orang yang baik pula. Seperti yang sering disampaikan oleh Abina kepada kami sebagai santrinya, al-arwah junudun mujannadah. Terus kemudian untuk pondoknya sendiri emang Masya Allah banget ya. Santri-santri di sini tuh gak pernah yang namanya merasa lelah mungkin. Kita dari tamu-tamu yang lain pertama kali masuk di sini tuh mereka langsung bahasanya tuh mereka langsung men-treat tamu bener-bener baik banget. Dari tas-tas kita dibawakan, sandal kita ditatakan rapi, kemudian ketika kita buka puasa, kita tinggal duduk, tinggal makan, mereka yang membersihkan. Itu bener-bener men-treat tamu dengan sangat bagus. Mungkin itu benar-benar ajaran dari Abi Ihya. Pesannya diambil dari perkataan Abi Ihya, yakni selamanya saya adalah santri. Dan ini juga perkataan daripada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita itu jangan pernah sombong ketika misalnya kita awalnya santri terus naik derajat menjadi seorang guru, seorang yang mendidik anak murid. Kita tetap harus rendah hati, tidak boleh merasa sombong karena keilmuan kita yang sudah mulai tinggi. Untuk first impressionnya enak banget, soalnya pondok ini tuh dikelilingi sama beberapa gunung karena emang Malang dingin banget, jadi agak kaget banget mungkin ya di sini. Terus juga kita tuh disuguhi sama para santri-santri yang sangat memuliakan tamunya. Mereka tuh punya slogan yang amat keren menurut aku, yaitu ngono uwong ora glakno. Itu bener-bener slogan yang hampir bikin semua orang terpanah. Jadi kalian pertama kali masuk ke pondok ini, kalian akan disuguhi dengan beberapa slogan yang slogan keren itu tadi. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena sudah ditakdirkan untuk mengikuti itikaf di Pondok Nurul Haramain ini. Dan tidak terlepas dari berkahnya Abuya juga bisa diundang ke sini. Sesuatu yang menjadi kesan bagi saya saat menjadi muktakifat di Pondok Pesantren Nurul Haramain adalah dapat merasakan momen dan suasana lebih tenang saat kita
bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bisa mengambil kutipan dari wasiatnya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dalam kajiannya Al-Ustadz Khalili, yaitu yatahallau bimakarimil akhlaq ma'al kabiri was shaghir. Wahai para mu'takifat yang sudah pernah join di tahun sebelumnya ataupun yang baru join di pada tahun ini, carilah keberkahan dalam mencari ilmu dengan adab yang baik. Terus kemudian first impression aku untuk para syekhina di sini, alhamdulillah beliau itu sangat mulia sekali, karena aku pertama kali mendengar pondok ini dari beberapa guru aku juga, karena aku berasal dari Pondok Pesantren Langitan dan Abina kita, ternyata beliau juga alumni sana, alumni Langitan. Jadi saya tahu itikaf di Pujon ini dari teman saya. Terus dari situ saya tertarik karena ternyata Abi Iya itu adalah anak murid daripada Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, dan tujuannya bukan hanya untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk fokus ibadah, tetapi juga untuk menyambung sanad keilmuan kepada Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki dan hingga nanti sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, dan pengennya bismillah dapat berkahnya Abu Ya juga. Kemudian pesan dari saya yaitu bagi para mu'takifat, carilah keberkahan dan berburu pahala di 10 terakhir bulan Ramadan dengan cara join iktikaf Ishrul Awakhir min Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Aku sangat kagum banget sama beliau karena mungkin pertama kali ketemu sama beliau ya, beliau itu sangat ramah kepada semua santri, semua para tamu-tamu yang ada di sini. Terus kemudian beliau itu sangat menekankan amalan-amalan sunnah yang jarang sekali dilakukan oleh para manusia pada zaman ini. Mungkin dari beberapa pondok yang lain, sunnah itu udah jarang banget dilakukan. Tapi kalian bisa menemukan sunnah-sunnah, beberapa sunnah yang nggak pernah semua orang lakukan, tapi di sini kalian lakukan. Contohnya ada KTC. KTC itu seperti kaifiyatus sholat center. Jadi kalian itu benar-benar harus melakukan sholat dari pertama takbir sampai benar-benar melakukan sholat dengan tertib. Emang jarang sekali dari pondok-pondok yang lain itu untuk menerapkan sholat dari pertama kali tertib ya, karena mungkin kita itu udah masyhur untuk sholat, tapi di sini semua sunnah-sunnah itu akan disebutkan di sini semua. Terus untuk kesempatan terakhir ini saya ingin berterima kasih kepada semua santri dan kepada syekhina kita Abina Ihya Ulumuddin.
Terima kasih sudah mengajarkan ilmu-ilmu yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Dakwah-dakwah semua para ustadz di sini. Terima kasih untuk para santri-santrinya yang sudah men-treat kita sebagai tamu yang istimewa tentunya. Dan terima kasih kepada Mahat Nurul Haramain Bujon Malang. Terima kasih sudah membuat kenangan yang indah untuk para tamu-tamu tahun ini. Semoga kedepannya kita bisa etikaf untuk seterusnya dan bisa bertemu dengan Abida dan Amina dan santri-santri Pujon lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah, kok bisa ya kamu diam-diam suka aku? Aduh duh, kok ada yang puji aku selain ibuku? Ternyata boleh juga ya aku. Orang baru, lapas hati capat taruh, buka hati for yang baru, kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abutor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang mai tua, mai trik mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Genap satu purnama telah terlalui. Ramadan kini sedang berkemas, bersiap pergi bersama jutaan kenangannya. Sunyi kembali seperti sedia kala, menyisihkan jejak cerita di mana-mana. Riuh zikir sepertiga malam, jana tawa dalam satu nampan, serta kisah haru yang ikut tenggelam. Semua meninggalkan kesan.